Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabil Mustafa sallallahu wasallam ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Bihadzal kitab wal ibn salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para satid sepuh bini sepuh ingkang tansah kawula muliaken, para bapak ibu jamaah salat duha ingkang tansah dimuliaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, sareng ngaturaken syukur ing enjing menika taksih pirengan nikmat sehat wal afiat nggih. Mugi-mugi napa ingkang kula panjenengan lampahi dados amal saleh ingkang ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam sareng diaturaken dumateng baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadir ingkang tansah kula hormati, nglajengaken terakhir nerangaken kaidah nomor 53 Al-Anwar Matayal Qulubi wal Asrar. Al-Anwar, cahaya-cahaya Allah, Matayal Qulub, itu akan menjadi kendaraannya hati, wal asrori, dan kendaraannya sir atau rasa. Selajenge summa bayyana kaifiyatis sair ala hadhil mataya. Tuli Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari niki bayyana nerangaken kaifiyatas sair, carane mlaku ala hadhil mataya ing atase iki kendaraan. Wa ma ya'uquha, lan nerangake perkara ya'uquha sing dadi penghalang saking kendaraan niki, anisir saking mlaku. Kaidah nomor 54 niki lafate ngeten, an-nuru jundul qalbi niki. Utawi nur iku jundul qalbi, tentarane ati. An-nuru jundul qalbi. Nur niku cahayane Allah niku tentarane ati. Kama anna dzulmata, kaya dene anane dzulmah peteng iku jundun nafsi, tentarane nafsu. Lajeng fa idza aradallahu ayan sura abdah, maka nalikane aroda karep Allahu sapa Allah ayan sura yen nulungi sapa Allah abdahu ing kawulane, amaddahu, maka nulungi Allahu dateng kawulane bi junudil anwari, kelawan pira-pira tentarane nur. Wa qata alan mekot sapa Allah anhu saking abet madada dzulmi ing pitulunge zalim wal aghyari, lan pira-pira tipuan. Tak ulangi niki ngebahas Indonesia nggih. Nur, cahaya, adalah tentaranya hati. Sebagaimana zulmah, kegelapan, itu adalah cahayanya hawa nafsu. Ini jelas nih Pak. Hati itu apabila ditunggangi dengan nur, maka hati itu akan bercahaya. Muncullah dari hati itu amal-amal soleh. Sebaliknya hawa nafsu itu ketika ditunggang, nafsu niku sifatnya peteng. Ketika ditambah zulmah, maka otomatis akan menunjukkan kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Niku nafsu. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menerangkan, ketika Allah berkehendak untuk menolong hambanya, ditolong hatinya akan diberikan nur. Amaddahu bijunudil anwar, Allah akan menolongnya dengan memberi cahaya-cahaya ilahi. Wa qata anhu madadadz zulmi wal aghyar, dan Allah akan memutuskan dari hamba tadi kegelapan wal aghyar, dan kepalsuan atau tipuan.
dihilangkan nggih. Niki terangaken. Ing dalam sarai Syekh Ibnu Atjibah berkata qultu aku berkata adzulmatu utawi dzulma iku nuktah sijine titik taqau kang tumiba apa nuktah minal hawa saking hawa fin nafsi ing dalam nafsu an awaridil wahmi saking pira-pira perkara kang teka al wahmi ing mang-mang. Jadi sing arane dzulmah niku kegelapan itu adalah satu titik yang jatuh pada nafsu. Jadi anyar Pak, ketika nafsu itu dijatuhi kegelapan, tep ngeten. Maka akan muncul awaridul wahmi, orang itu mulai meragukan, mulai mang-mang, mulai ragu. Ketika wis mulai ragu, fatu jibul ama, maka bakal majibake opo nuktah mau, titik mau al ama ing buta. Pertama nafsu niku ditibani zulmah kegelapan. Begitu wis kerasa peteng muncul sifat ragu-ragu. Ketika sudah ragu-ragu nanti muncul sifat buta. Anil haqqi dari barang yang benar. Jadi nafsu niku kadang nyetire maring barang maksiat apabila kejatuhan zulmah, sifat gelap mau. Sruk ditibani sifat peteng akhirnya mulai mang-mang. Wis mulai ragu-ragu. Nek wis mulai ragu-ragu akhirnya jadi buta, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatannya seolah-olah merasa dirinya benar. Nah niki nafsu kuwi nyetire mono. Litamakan al-batila anil minal haqiqah. Supaya mengkokohkan al-batil perkara yang batil minal haqiqah dari perkara yang benar. Ketika orang sudah dikuasai nafsu, tadi satu muncul sifat ragu-ragu, nek wis ragu-ragu akhirnya hatinya buta. Nek wis buta, akhirnya dia lebih menguatkan perbuatan yang batil, perbuatan sing batil, sing salah, perangasane bener. Nah ini bahayanya di sini. Ayatil abdu yadharu ala ghairi basirah. Ini akan datang kepada setiap hamba wayadharu dan hamba itu akan tertinggal ala ghairi basirah ing atase orang duweni basirah, tidak memiliki cahaya hati. Jadi ketika datang sifat kegelapan tadi di atas nafsu menimbulkan sifat keraguan, dari sifat ragu itu muncul kebutaan, tidak bisa membedakan yang hak dan yang salah gitu. Sehingga akan kuat pada dirinya sifat untuk mengokohkan perbuatan yang batil. Malah semakin senang nglakoni maksiat. Nah niki sing salah maka terus niku. Niki zulmah nggih. Selajenge qultu nggih. Syekh Ibnu Atjibah kembali berkata, aku berkata qad taqaddama anna nafsa wal aqla. Sudah lewat keterangan anna nafsa wal aqla, sesungguhnya nafsu wal aqla dan akal, wal qalbalan hati, war ruhalan ruh, wasir termasuk sir, kemarin asmaun limusamman wahid. 5 ini adalah satu nama untuk satu benda yang diberi nama. Jadi roh itu akan meningkat derajatnya mulai dari satu nafsu. Ketika sudah naik, nafsunya mulai diputus, naik menjadi akal. Ketika akalnya sudah bisa membedakan yang benar yang hak, mulai rada jejeg namanya hati. Ketika hatinya semakin kokoh maka disebut ruh. Ketika sudah benar-benar nyambung dengan Allah maka disebut dengan sir. Nah niki. Wa huwal latif ar-rabbaniyah, diterangkan di sini. Bahwa ruh itu adalah al-latif ar-rabbaniyah, bangsa perkara kang lembut, ar-rabbaniyah kang bangsa pangeran. Ini bahasa pendeknya memang ruh niku kan yang mendatangkan Allah, wa nafakha fihi mir ruhi. Jadi ruh itu pada dasarnya mesti bersih, sebab datangnya dari Allah. Yang membuat ruh itu kotor adalah perbuatan kita sendiri. Jadi ruh itu pada dasarnya adalah al-latifah ar-rabbaniyah, satu barang yang lembut, ar-rabbaniyah yang sebangsa ketuhanan, an-nuroniyah yang sebangsa cahaya.
Al-muwadda'atu yang dititipkan fi hadzal qalibil jusmani pada diri setiap manusia yang ada jasadnya. Adzulmani yang jasad manusia itu adalah jasad yang gelap. Jasadnya menung sasing peteng dititipi roh. Roh itu sifatnya cahaya. Mestinya ketika dititipi roh, akhirnya jasad sing peteng dadi padang. Dari padange awak niki nanti muncullah perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, biasanya wong sing nglakoni perbuatan dosa karena rohnya tidak pernah bercahaya. Derajat rohnya masih pada derajat hawa nafsu. Nah, pun niki mudah-mudahan sing ngaji terus nyambung nggih. Oh, berarti asale kula panjenengan dian nggih kula mawon taksih derajat hawa nafsu ya. Esih seneng maring kesenangan dunia sing kadang-kadang ngalahna maring kepentingan akhirat. Nah iku sing bahaya nih kados niku. Wa inna ma ikhtalafat asma'uha lan angin pestine ikhtalafat beda-beda wa asma'uha nama-namane ruh. Sesungguhnya nama-nama ruh itu berbeda-beda. Kenapa? Bikhtilafi ahwaliha, tergantung dengan keadaan roh tadi. Ya, tergantung dengan keadaan roh. Watanak kuli adwariha dan perpindahan masa-masanya ruh. Jadi ada waktu-waktu ruh itu akan berubah. Mungkin mulai dari nafsu kuat, ketika nafsunya mulai bisa dikalahkan naik menjadi akal dan seterusnya. Wa misalu dzalik, nah ini dicontohkan ya. Perpindahan roh mulai dari nafsu sampai sir, contohnya ngeten. Iya. Kama ilmator, ruh itu seperti air hujan. Coba Pak, niki karo bayangna. Roh niku seperti air hujan, an-nazil fi asli syajari yang turun pada akar pohon. Jadi setiap pohon itu kan ada akar. Pertama air jatuh ke akar dulu, menghidupkan iman. Ya. Ketika sudah jatuh ke akar pohon, summa yas'udu fi furu'iha. Kemudian air itu akan naik sampai ke cabang-cabangnya pohon. Ya. Begitu naik ke cabangnya pohon, fayadharu warokon, otomatis akan muncul daun. Jadi kayak banyu dibanding oyot, akhirnya banyu kue manjat mendhuwur, wite urip metu pang. Wite terus banyune manjat, pange mau metu godhong. Ini maksudnya kok membahasakan peningkatan roh. Roh kita awalnya nafsu. Ketika datang nur cahaya Allah, nafsu tadi disiram. Supaya roh yang namanya nafsu manjat menjadi akal. Itu maksudnya kados niku. Wis metu godhong terus tadi roh yang diibaratkan nur cahaya Allah yang diibaratkan seperti air hujan naik lagi ke atas. Dari godhong itu muncullah azharon, mulai muncul bunga-bunga, metu kembange. Iya. Nah, ini metu kembange nih, otomatis nih. Summa yaqidu samrotan, dari bunga itulah akan muncul buah-buahan. Buah ini maksudnya nanti muncul amal soleh. Jadi kados niku. Nek niki bahasa tasawuf dadi rada kangelan nggih. Intine tas sebenarnya nek dibahasakna gampang ngeten. Setiap orang ketika mendapat hidayah Allah, walaupun asalnya wonge mohon maaf ahli maksiat, ketika cahaya itu datang bagaikan tersiram air hujan. Nyirami oyote akhirnya urip jadi witan. Ketika hati gersang, masih derajat nafsu, datang cahaya Allah, naik menjadi akal, mulai mikir, ya Allah, nyong wis tua, loken pan kayak bae, si priben, mulai mikir, naik lagi ke atas, mulai menjadi hati, ia mulai menimbang perbuatannya. Hati itu kan fungsinya sebagai timbangan. Mulai nimbang, ya Allah nyong aja kayak kiye, engko kayak kiye, kising tak lakoni, naik ke atas. Naik lagi terus ke atas. Dari hati baru menjadi roh. Roh itu kan sifatnya cahaya, berarti padang, akan terang. Mulai semakin senang melakukan kebaikan. Sampai nanti roh itu naik menjadi sir. Nah, sir wis kayak jadi watek. Bahasanya nek orang lakoni amal soleh kayak meriang. Nah, ini wis jadi apa ya, rasa ya Allah wis jadi rasa. Nah ini perputarannya diibaratkan seperti itu. Yanmu hatta yakmul, terus akan tumbuh sampai menjadi
sempurna. Bapak Ibu yang saya hormati, falma'u wahid. Ya, diterangkan sini. Air tadi, airnya hujan yang turun itu satu. Ya, satu. Tapi akan berubah-ubah namanya dengan berubahnya keadaan dan waktunya. Sing berat ruhe ora manjat sama sekali. Bahkan di Al-Quran dikatakan ada manusia yang derajatnya lebih rendah dari binatang. Nah ini sing parah niki. Jadi sama sekali tidak pernah naik, bahkan semakin turun. Perilakunya melebihi jahatnya binatang. Naudzubillah min dzalik. Nah niki sing paling bahaya teng mriki. Nah, kemudian fa'ala hadza yakunu taqabulil qalbi ma'an nafsi bil muharabah. Maka dari keterangan ini yakunu ada taqabulil qalbi nrimane ati ma'an nafsi ing sertane hawa nafsu. Hati ketika berhadapan dengan hawa nafsu itu caranya nek ketemu bil muharabah kudu diperangi. Nafsu kuwi kudu diperangi supaya berubah menjadi hati. Mulane kadang-kadang justru perang sing paling abot kuwi perang lawan awake dewek, nafsune dewek. Ketika Rasul mengatakan rojakna min jihadil asghar, kita pulang dari jihad yang kecil. Para sahabat bertanya, apa jihad akbar? Jihad akbar adalah perang lawan hawa nafsunya sendiri. Nah ini yang justru berat luar biasa. Bil muharabah harus diperangi. Perang itu kinayaan su'ubat intiqalir ruh. Perang di sini, perangnya hati dengan nafsu itu adalah bahasa kiasan dari susahnya pindahnya ruh min watoni zulmah, dari daerah yang gelap, alati ya mahalu nafsi, gelap itu adalah tempatnya nafsu, ila watoni nur, kepada daerah nur, daerah yang penuh dengan cahaya. Kudune perang Pak, lawan hawa nafsune dewek. Abot apa enteng niki. Perang lawan nafsu, nafsu itu identik dengan kesenangan. Contoh ya Pak, niki dicontohaken. Kadang orang zaman sekarang tidak bisa membedakan mana yang kebutuhan wajib, mana yang rupanya tambahan atau gaya hidup. Kadang-kadang luwih pentingna gaya hidup. Gaya hidup itu pasti dorongannya hawa nafsu. Duwe sendal, si bener, weruh maning sing apik tuku. Pindah maning nang tempat liyane weruh maning tuku, kowe nafsu. Terus seperti itu diikuti. Nafsunya tidak pernah diperangi. Akhirnya abot pan pindah derajat, kowe abot ajek mulek kudeng ning nafsu terus mono. Karena yang diikuti cuman hawa nafsu. Nah, niki. Nah niki gambarannya luar biasa. Wal qalbu yuharibuha, maka hati itu memerangi nafsu. Bisanya diperangi liyungqiluha ila asliha, supaya nafsu itu dipindah ila asliha, kepada asalnya. Asalnya itu kan roh. Roh itu kan mestinya sinar ya, cahaya padang. Dipindahkan supaya roh tadi yang gelap yang dinamakan nafsu dipindah ke asalnya menjadi roh yang terang. Terus hatinya ngelawan terus. Wahya tataqa'adu wa tasqut ila ardil basyariyah. Nah, nafsu itu kadang-kadang menjadikan seorang terpuruk, terjatuh ila ardil basyariyah, pada bumi kemanusiaannya, wasyahwatiha, dan syahwatnya. Nah, ini bahasa tasawuf. Kadang-kadang nek ora diperangi, gara-gara nafsu gue, menungsa niku derajatnya menjadi rendah. Niki mulane nang surat At-Tin kan jelas nggih, enten. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat lajenge. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ada orang yang derajatnya radadnahu ila asfal. Kata Allah, aku kembalikan ke serendah-rendahnya derajat. Di bahasa yang lain, dia perilakunya lebih buruk dari perilaku binatang. Nauzubillah min dzalik. Kalah dengan hawa nafsunya. Fal qalbu lahu anwarul waridat. Hati itu memiliki nur-nur yang datang dari Allah. Tuqarribu, yang membuat orang itu semakin mendekat. Watan suruh, dan cahaya itu akan menolong orang itu. Hatta yatarokko, sampai orang itu naik derajatnya.
ilal hadratil lati ya asluha. Naik sampai ke hadroh, ke tempat yang mana itu adalah asalnya roh, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para hadir yang saya hormati, niki bahasa-bahasa tasawuf rada kangelan ya Pak. Ya tak sederhanakan. Jadi roh itu ketika hati kita perangi hawa nafsu, kita perangi terus. Kita lawan aja nuruti hawa nafsu. Sebab nafsu itu ketika kejatuhan titik kegelapan mesti cenderung merintahi maring maksiat, maring perbuatan dosa. Jangan diikuti, perangi terus sampai ia merasa dekat, merasa tertolong, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aslinya kayak gitu, sebab roh itu milik Allah, akan kembali kepada Allah. Berarti sing ngotori roh siapa? Awake iya. Wong nek wis biasa maksiat, wis biasa korupsi, marine angel sebab miki rohe kotor, tidak pernah dibersihkan. Ini bahasa Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang zakkaha, membersihkan rohnya. Roh yang nafsu tadi Pak, dibersihkan supaya naik menjadi akal, menjadi hati dan seterusnya. Sebaliknya waqad khoba, lan teman-teman rugi, benar-benar rugi. Siapa? Dasaha, orang yang mengotori rohnya sendiri dengan perbuatan maksiat. Nah niki Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, ngapuntene niki memang bobe abot temen nggih. Wis belajaran endah selamat dunyane, selamat akhiratnya. Biasanya rohnya mulai miring-miring, terutama ketika datang bantuan ya Pak ya. Nek wis ana bantuan 600.000, rohnya miring kabeh. Kotor, pikirannya sing penting awake dhewek, tanggane sing usah ora oleh masa bodoh, sing penting nyong oleh nuku rohnya mulai goyang-goyang. Nah niki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita, menjaga roh kita supaya menjadi roh yang dipenuhi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya apa Pak Ustadz? Ini tandanya bisa membedakan sing bener karo sing salah. Nek wis bisa membedakan, dilakoni, wis ngerti salah, jalan terus ya. Berarti cuman ngerti tok tapi durung bisa ngerubah ya. Ya ora apa-apa, proses minimal engko bareng lakoni tane nangis ya Allah, nyong nyolong pelemaning ya Allah. Padahal nyong ngerti ke salah ya Allah. Berarti rohe rada ana sing tok-tok assalamualaikum sampean salah kayak ya iya. Si eling kayak syukur-syukur bahwa gue diparani Pak Haji pangapurane nyong mau esuk njukut beleme sampean nek oh ora apa-apa bukan pengen ki jero sih. Wah sing mau kayak gue yang ngerti ora usah nyolong suka gendanja jaluk malah olie oke iya niki pelajaran roh niku pendeknya seperti itu. Mudah-mudahan manfaat mangke tak lajengaken malih monggo sareng mangke lubare niki ada babnya niki pertolongan, imdadu dzulmi, seorang yang akan disesatkan oleh Allah ataupun sebaliknya orang yang akan dapat nur, nanti ada tanda-tandanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.